Hai semuanya, para sahabat saya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bersama saya Alex Chandra Malau di channel Alex Malau. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai satu narasi dan pertanyaan di kontennya Najwa Shihab, ya, dimana pada tanggal 28 September 2020 yang lalu ada satu konten dari Najwa Shihab mempertanyakan kemana Menkes Terawan. Kesekian kalinya kami mengundang, inilah kursi dan panggung untuk Pak Terawan. Sebelum saya mengajukan 3 pertanyaan untuk Mbak Najwa Shihab, perlu saya sampaikan secara singkat bahwa Najwa Shihab ini adalah jurnalis dan pembawa acara yang sukses dan cukup cerdas dan cukup dikenal banyak orang, termasuk saya salah satu orang yang mengagumi beliau karena kepiawaiannya dalam membawa acara, kemudian memberikan pertanyaan dengan begitu lugas, begitu cerdas, begitu pintar, sehingga membuat lawan bicaranya menjadi jujur dan terbuka. Nah, kemudian Najwa Shihab ini sangat banyak mendapatkan penghargaan, terlebih di bidang jurnalistik. Kemudian Duta Baca Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020, dan juga Duta Pustaka Bergerak. Nah, tentunya sebagai seorang jurnalis atau pembawa acara yang sudah cukup cerdas dan pintar, sangat disayangkan kecerdasan Najwa Shihab sangat tidak berfaedah pada saat wawancara dengan kursi kosong. Perlu diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia tidak lagi sibuk dengan COVID-19. Ada hal yang jauh lebih penting daripada membahas COVID-19 tersebut. Ada 3 pertanyaan saya ya terhadap narasi Najwa Shihab tersebut. Namun sebelum ketiga pertanyaan itu, saya informasikan Bapak Presiden Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan dan menandatangani Kepres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang sebelumnya telah dibubarkan dan digantikan dengan komite kebijakan. Pertama, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional. Para satuan tugas tersebut telah bergerak untuk membentuk program strategis baik dari sisi keuangan, pangan, riset, dan inovasi, UMKM, industri, dan lain-lain. Nah, itu pada bidang pemulihan ekonomi. Di bidang penanganan COVID selalu dipublikasikan untuk melakukan peningkatan pengawasan dengan tes, lacak, kontak, dan isolasi secara efektif, menyampaikan kepada masyarakat luas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti di awal yang saya katakan tadi, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Najwa Shihab terkait narasi Anda mewawancarai kursi kosong, di mana itu Anda tujukan kepada Menteri Kesehatan Bapak Terawan.
Pertama, bagaimana bisa Anda mewawancarai kursi kosong dan Anda anggap ada Menteri Kesehatan di sana? Anda menyusun sedemikian rapi dan kecerdasan Anda tertuang. Namun itu tidak berfaedah. Ya. Simpan saja narasi dan penasaran Anda yang tidak dapat menghadirkan Pak Terawan di acara Anda. Seharusnya bisa saja Anda membuat pertemuan atau janji untuk bisa duduk bersama dengan Pak Menteri Kesehatan. Bukannya harus memaksakan kehendak Anda agar Pak Terawan hadir di acara Anda. Ya. Itu kecerdasan yang sia-sia. Banyak jalan yang harusnya bisa Mbak Najwa Shihab lalui untuk bisa mendapatkan informasi dari Pak Terawan. Namun apakah ini kenyataannya Anda, atau selama ini Anda hanya dibantu tim Anda untuk menyampaikan satu informasi dalam bentuk narasi di depan layar? Ya, itu kembali ke Anda. Namun publik menilai dengan acara Anda di kursi kosong itu sama dengan nol. Tidak dibutuhkan masyarakat untuk saat ini. Lagi-lagi itu membahas pasti tentang kesehatan dan COVID. Ya. Yang kedua, new normal sudah berjalan. Kebijakan protokol kesehatan terus dipublikasi. Apakah Anda melakukan penelitian pada masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan tersebut? Anda pasti memiliki banyak data tentang pembahasan di setiap wawancara. Dalam wawancara kursi kosong, Anda menunjukkan kepiawaian Anda dalam berteori dan retorika, bukan data dan fakta. Anda seorang duta baca Indonesia atau duta pustaka bergerak, bukan duta COVID-19, apalagi duta pemulihan ekonomi nasional. Ya, setidaknya Anda menyajikan data dan fakta hasil cek dan menyajikan hasil penelitian Anda pada masyarakat. Setidaknya Anda berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai salah satu program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai maupun bantuan sembako. Ya. Apakah Anda pernah cek seberapa efektif program tersebut untuk mendorong pemulihan ekonomi? Nah, pemerintah selalu menekankan untuk mengedepankan pemulihan ekonomi nasional, karena memang itulah yang kita butuhkan saat ini. Itulah yang harus kita fokuskan saat ini, bukan lagi berkutit di COVID dan COVID. Ya, kita harus bergerak, kita harus move on agar Indonesia tidak dijauhi negara lain. Ya, tuh. Jadi selalu menekankan bagaimana masyarakat itu agar tenang dan tidak mendapatkan informasi-informasi mengenai COVID terus, seperti itu ya. Kemudian yang kita lihat akhir-akhir ini justru di
media elektronik itu masih seputar angka-angka pasien COVID, tokoh atau pejabat yang terserang COVID, bahkan artis yang terkena COVID pun terpaksa harus atau dipaksakan untuk dipublikasi. Ya, saya berpendapat bahwa angka-angka siapa dan bagaimana terserang COVID-19 bukan hal menarik untuk disampaikan kepada masyarakat. Ada hal yang jauh lebih penting untuk Anda sampaikan pada masyarakat Indonesia. Ya, karena Anda cukup terkenal dan menjadi figur yang sudah dikagumi banyak orang. Ya, setidaknya Anda bisa memanfaatkan ketenaran Anda itu untuk menyampaikan informasi yang positif untuk menenangkan banyak orang di luar sini. Ya, seperti kami juga menyaksikan berita-berita tentang COVID sudah tidak hal yang menarik. Barangkali ada informasi yang mengenai pemulihan ekonomi, sudahkah berjalan, seberapa efektif bantuan program-program yang diberikan pemerintah, itu jauh lebih penting dan buat kami tenang di dalam kami menjalani hari-hari, di dalam kami bermasyarakat. Nah, misalnya pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau Anda menyajikan peranan Anda dalam pemulihan ekonomi nasional. Indonesia tidak butuh teori dan retorika. Ya. Penggemar Anda sangat setia menunggu wawancara dengan siapa dan apa informasi yang akan Anda kupas dari narasumber. Episode wawancara dengan kursi kosong bisa jadi puncak atau kejatuhan Anda sebagai figur pembawa acara atau jurnalis. Kecerdasan Anda patut dipertanyakan. Ya, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari kita lebih mengedepankan program pemulihan ekonomi. New normal sudah berjalan, protokol kesehatan sudah berlangsung. Tetap tenang, peduli, dan patuhi anjuran pemerintah. Saya Alek Malau, jaga jarak, tetap gunakan masker, terapkan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama pulihkan ekonomi nasional Indonesia.